warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anhu, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala siyama syahrin qattu illa ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban, rawahu Muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik seluruhnya yang berbahagia dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan permintaan, karena petugasnya semuanya tidak ada, terpaksa saya ditelepon oleh Abi Hamdan, suruh bahas tentang puasa. Mudah-mudahan puasa kita Ramadan yang sebentar lagi akan memasuki kedatangan tamu Ramadan ini benar-benar akan membawa kita ke satu derajat yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita. Baiklah, untuk dasar puasa itu sebenarnya kalau selama ini kita menerima dasarnya adalah di surat kedua ayat 183 sebagaimana yang telah saya bacakan dalam mukadimah tadi. Tapi yang sesempurnanya bukan hanya itu saja, tetapi di samping ayat 183, 184, 185, kemudian 186-nya itu ada tentang doa. Baru 187 di akhir itu merupakan kesempurnaan dari terlaksananya puasa yang kita lakukan, modelnya juga model seperti itu. Nah, mudah-mudahan sekali lagi puasa yang kita kerjakan benar-benar akan membawa satu derajat yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat, kalau kita belajar bahasa Arab, terutama adik-adik panti ini yang perempuan mudah-mudahan ingat. Di dalam ayat 183 di surat Al-Baqarah itu, di penghujung ayat itu ada harful taroji. Tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini jadi berada kala'alah. Itu harfun taroji. Harfun taroji itu terpenuhinya suatu harapan dengan sangat kesungguhan. Jadi kalau kita puasa, melaksanakan puasa
kita tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Bagaimana cara-caranya? Jadi istilahnya rukunnya ataupun adab-adabnya kita tahu betul. Kalau kita sudah pelajari terlebih dahulu, insya Allah maka kita akan meraih satu derajat yang takwa. Dan ternyata tidak mudah. Kalau kita hanya sekedar puasa-puasa, qiyamul lail, atau terawih gitu saja. Nah, itu yang mudah-mudahan nanti kita bisa menghindarinya. Coba kalau kita lihat bagaimana. Jadi la'alla itu mudah-mudahan bertakwa. Nah, kalimat mudah-mudahan ini supaya jadi benar-benar kita akan meraih satu ketakwaan. Nah, kita harus melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Bahkan Pak, kalau zaman sahabat dulu 6 bulan Ramadan belum tiba, itu sudah mempersiapkan. Tapi kita nggak sejauh-jauh, sudah kesungguhan kita persiapkan dari sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan ketika akan menghadapi Ramadan. Nah, saya ambil dari sejarah dulu itu, Pak. Sejarah dulu itu kalau di bulan Sya'ban, ya sekarang ini masih Sya'ban. Kalau sudah masuk bulan Sya'ban, itu ada satu kelompok kecil. Jadi misalnya ada 100 orang. Jadi 100 orang ini dibuat kelompok kecil, misalnya dari 10 kelompok. Jadi masing-masing kelompok ada 10 orang. 10 orang ini untuk bertebaran mencari mata air. Nah, masing-masing kalau sudah menemukan, maka air itu dikumpulkan. Dikumpulkan untuk apa? Dibuat persediaan untuk di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu kalau dalam bahasa Arab itu Ramadan itu panas, terik, membakar. Nah, kemudian kalau ditambah alif dan nun itu Ramadana atau Ramadanu itu, maka artinya superlatif. Sangat panas, sangat terik dan sangat membakar. Jadi zaman dulu ketika masuk bulan Ramadan sudah mendapatkan air. Jadi ketika panas dalam bulan Ramadan itu tinggal ambil air, digerucuk gitu saja. Nah, sehingga bulan Ramadan itu enak. Jadi yang tadinya panas harusnya tapi terasa sejuk. Hati terasa panas, tidak enak, tapi dengan adanya air maka hati semakin enak. Nah itu, kita mari di bulan Sya'ban itu kita seharusnya berkelompok-kelompok itu tadi, berusaha untuk mencari bekal di ketika kita nanti menghadapi bulan Ramadan. Nah, itu kelompok-kelompok kecil yang bertebaran mencari air itu dinamakan tasawuf. Tasawuf. Dan keadaan tasawuf itulah disebut dengan istilah Sya'ban. Nah, Sya'ban. Nah itulah, mari. Nah kemudian bagaimana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, Pak. Lalu kalau di dalam surah Tabarok, surat 9, surat At-Taubah yang 36 itu, kan Allah ketika menciptakan langit-langit dan bumi itu juga ada 12 bulan. Dalam satu tahun itu hitungan Allah itu ada 12 bulan. 4 di antara 12 bulan itu disebut Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan itu, Pak. Jadi termasuk yang di pertengahan bulan itu Rajab. Nah, Rajab ini para sahabat sudah mengetahui keutamaan Rajab, akhirnya berlomba-lomba untuk beramal ibadah di bulan ke-7 itu. Begitu masuk bulan Sya'ban, karena dinilai bulan Sya'ban itu seolah-olah tidak memiliki keutamaan, akhirnya istirahat semuanya. Maksudnya bagus, istirahat itu dalam arti untuk persiapan Ramadan. Koyok tenaga digunakan nanti di dalam bulan Ramadan. Tetapi Rasulullah SAW tidak seperti itu. Justru Rasulullah SAW itu melatih, untuk berlatih ketika akan menghadapi Ramadan dari bulan Sya'ban. Dari bulan Sya'ban. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu
yang datangnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," dan aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam. Jadi menyempurnakan puasa syahrin dalam satu bulan penuh, illa Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aksara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa yang aksar, yang lebih banyak puasa sunnah maksudnya di selain Sya'ban. Jadi Rasulullah ketika bulan Sya'ban itu ternyata belum seluruhnya berpuasa. Satu bulan itu illa qalil, kecuali sedikit saja. Berapa sedikitnya itu dalam keterangan yang lain itu saya peroleh ada yang 3, ada yang 2 yang tidak berpuasa. Jadi 27 sampai 28 hari berpuasa. Ini latihannya Rasulullah SAW. Sehingga ada salah seorang sahabat itu yang masih kecil itu, kalau tidak salah Usama bin Zaid, melihat Rasulullah itu kok banyak puasa di dalam bulan Sya'ban. Akhirnya beliau bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini?" Rasulullah memberikan satu jawaban tidak langsung, Pak. Justru jawabannya ada 3. Dan 3 ini, di antara 3 ini juga memberikan satu tentang, menyampaikan tentang keutamaan di dalam bulan Sya'ban ini. Termasuk itu. Ya, jawab Rasulullah yang pertama, bulan Sya'ban ini di mana semua orang-orang sudah akan melalaikan amal soleh. Jadi amal soleh sudah mulai ditinggalkan. Karena apa? Melihat bulan ini seolah-olah tidak ada keutamaan. Jadi kalau Rejab ada keutamaan, Ramadan lebih-lebih. Nah, antara Rejab dan Ramadan di bulan ke-8 Sya'ban ini seolah-olah tidak ada keutamaan. Tapi Rasulullah menyampaikan seperti itu. Jadi di bulan Sya'ban ini orang-orang sudah sering melalaikan amal-amal soleh. Padahal di dalam sebuah hadis yang lain itu disampaikan, siapa orang yang berbuat amal soleh, yang amal soleh itu jarang dikerjakan oleh orang lain, maka apa kata sebuah hadis ini? Maka akan memperoleh satu balasan. Satu, di dunia pasti, di akhirat pasti. Yang kedua, di dunia pun Allah akan memberikan satu ganjaran. Ini keutamaan bulan Sya'ban. Kalau kita beramal soleh, yang amal soleh ini jarang dikerjakan oleh saudara kita, maka kita akan memperoleh satu pahala, baik di akhirat ataupun dunia pun kita akan memperolehnya. Tapi kita nggak boleh membuat-buat amal soleh apa yang tidak dikerjakan oleh saudara kita. Bukan amal soleh yang kita tambah-tambah. Misalnya kalau sholat subuh tadi 2 rakaat, saya akan jadikan 3 saja. Orang lain tidak mengerjakan 3. Bukan itu maksudnya. Tapi amal soleh yang dicontohkan oleh Nabi, yang saudara-saudara kita jarang mengerjakannya. Misalnya qiyamul lail atau sholat tahajud ini. Di mana orang lain sudah enak-enakan tidur, mau sholat sudah enggan, berat, capek. Kita enjoy dalam mengerjakan. Nah itulah salah satu contohnya. Ini saya ambil contoh dari sebuah kisah. Saya ambilkan contoh dari Khalilullah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita tahu Pak Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu sejak menikah dari Sayyidatul Sarah itu harapannya yang jelas ingin memperoleh keturunan, tetapi sampai usia tua, usia lanjut, bahkan rambutnya semuanya sudah memutih, tidak diberi keturunan sama sekali. Itu harapannya, tapi tidak bisa sudah. Suatu ketika ada beberapa orang yang mengetuk pintu rumah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan waktunya tidak tanggung-tanggung. Itu dicatatkan tengah malam. Tengah malam itu ya jangan diartikan jam 12 persis, enggak. Baik jam 2 atau jam 3 ataupun sebelumnya. Dilihat setelah uluk salam dibuka pintu,
begitu dilihat di luar pintu itu, maka ada beberapa orang yang kelihatannya menurut perkiraan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beberapa orang ini dari melaksanakan perjalanan jauh. Nah, kemudian tidak basa-basi, Nabiullah Ibrahim alaihissalam mempersilahkan tamu-tamu itu masuk. Akhirnya masuklah. Tidak diajak bicara, karena mungkin perkiraan ini dari perjalanan jauh, capek, biar istirahat saja. Kemudian Nabiullah Ibrahim pergi ke belakang menemui istrinya. Tanya pada istrinya, wahai istriku, punya jamuan apa malam hari ini kita untuk tamu-tamu kita? Loh, kaget Ibu Sarah. Siapa tamunya, wahai suamiku? Ini ada tamu-tamu. Kira tamu-tamu ini rupanya kecapean dari perjalanan jauh. Kita jamu apa? Terkejut, loh, suamiku malam hari ini tidak ada makanan apa-apa. Wih, loh, gimana ini? Apa kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Mengajak istrinya, ayo kita ke belakang. Belakang akhirnya ambil anak sapi. Anak sapi kemudian disembelih. Setelah itu katakanlah diambil dagingnya, dimasak, dirawon ataupun disoto daging, tidak tahu, pokoknya masaklah sudah. Begitu makanan sudah masak, dikeluarkanlah, dihidangkan kepada tamu-tamu. Makanan sudah dikeluarkan semua, minuman sudah dikeluarkan semua. Kemudian tamu-tamu ini sudah diperkirakan sudah lelahnya sudah habis. Akhirnya tawarkan, ya yuk wahai tamu-tamuku, silakan makan. Ketika dipersilakan makan ini, tamu-tamu ini tidak ada yang menyentuh makanan sama sekali. Loh, curiga Nabiullah Ibrahim, kenapa tamu-tamu ini tidak mau makan? Dipersilakan makan lagi, akhirnya tetap cuma melihat makanan-makanan itu aja. Akhirnya semakin penasaran. Wah, dilihat betul, diperhatikan betul, mulai dari atas sampai kaki. Dan tamu-tamu ini mengenakan pakaian serba putih, rambutnya hitam. Begitu diperhatikan dari atas ke bawah, Nabiullah Ibrahim itu tahunya kalau ini bukan manusia biasa. Dilihat dari bawah, ternyata kaki seluruh tamu ini tidak menyentuh lantai. Wah, terkejut. Bagaimana kalau kita tengah malam ada tamu seperti itu, pakaiannya serba putih, kaki tidak menginjak lantai. Wah, kepedit kalau tidak siap-siap itu. Akhirnya tahu kalau ini adalah bukan manusia biasa. Akhirnya dia nyampaikan berita dengan perlakuan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu, sehingga Allah memberikan berita lewat beliau. Sebenarnya kami ini akan pergi ke Nabiullah Lut alaihissalam, akan membinasakan umat Nabiullah Lut karena umatnya itu lesbi dan homoseksual. Akan dibinasakan, akan dihancurkan kampung-kampungnya itu. Tapi saya mampir ke sini dulu. Atas perintah dari Allah, akhirnya itu beri kabar gembira. Wa basyarnahu bi gulamin halim. Dalam ayat berapanya lagi? Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas shalihin. Wa basyarnahu, kami beri kabar gembira Ibrahim itu bi ishaqa, dengan seorang anak yang langsung diberi nama oleh Allah, yaitu Nabiullah Ishaq alaihissalam minas sholihin, yang ia tergolong orang-orang soleh. Bukan main, Pak. Nabi Ishaq itu seorang nabi yang cerdas, nabinya Bani Israel, sekarang Yahudi, sangat cerdas sekali. Tetapi walaupun cerdas, jadi umatnya bandel-bandel seperti itu. Sampai sekarang itu bandelnya itu tidak mari-mari sampai hari kiamat itu. Coba saudara-saudara kita yang di Palestina tetap ditembakin. Itu adalah Israel. Dan Nabi Ishak itu seorang yang cerdas, sampai 15 ke bawah akhirnya menurunkan seorang nabi. Setelah Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'eb, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa alaihissalam. Baru yang terakhir Khatamul Anbiya Nabiullah Muhammad SAW dari nasab Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah, jadi kalau dari Nabi Ishak 15 nabi itu keturunan Bani Israel. Baru
penutup Nabi dari Nabiullah Ismail, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Satu di antaranya Bani Israel tidak mau menerima itu karena bukan dari keturunan Bani Israel Nabi Muhammad itu, sehingga dia tidak mau menerima. Dan perlu diketahui bahwa ini semua terjadi adalah di bulan Sya'ban. Nah, ketika disampaikan oleh malaikat itu, sampaikan pada istrinya, "Wahai istriku, sebentar lagi kau akan hamil." Apa kata istrinya? "Tidak mungkin, saya sudah tua. Jadi medis sudah memutuskan anak akhirah saya adalah mandul. Tapi ini keputusan Allah. Kalau Allah sudah berkehendak kun jadilah fayakun, maka ia akan jadi." Nah, ini semua. Mudah-mudahan kita satu di bulan Sya'ban ini, mudah-mudahan kita bisa memetiknya. Kita beramal soleh yang orang lain jarang mengerjakan. Allah akan memberikan satu balasan pasti nanti di akhirat. Dunia pun Allah akan menurunkan satu ganjarannya. Mungkin akan memberikan satu kemudahan kesulitan-kesulitan kita yang kita alami. Jadi begitu mudah terselesaikannya. Itu jawaban yang pertama dari Nabi. Jawaban yang kedua, amal-amal soleh di bulan Sya'ban itu tidak hanya dicatat, akan tetapi diangkat, dilaporkan di hadapan Allah dan disebut si fulan berbuat ini, si fulan berbuat ini, si fulan berbuat ini. Termasuk kita. Sekarang kita sholat subuh berjamaah di sini. Wah, ini si fulan jamaah sholat subuh di sini dan lain sebagainya. Itu. Nah, sedangkan amal diangkat itu kalau dalam beberapa hadis yang lain ada 3 tempat atau 3 waktu. Ada yang model harian, model mingguan, dan model bulanan. Kalau harian itu di waktu asar dan subuh. Kita beramal apa kita itu? Jadi di samping dicatat, dilaporkan ke Allah. Nah, kalau subuh hati-hati jangan sampai tidur. Jadi subuh itu sedang apa sih bulan? Sedang zikir misalnya. Oh iya, walaupun zikirnya dengan tidur ya Allah. Usahakan subuh itu jangan baru bangun. Jadi waktu-waktu sahur itu kita bangun sudah. Kita zikir, subuhnya sudah segar bugar seperti ini. Kita masuk diangkat oleh Allah. Itu harinya. Jadi asar dan subuh. Mingguannya itu hari Senin dan Kamis. Senin itu Rasulullah berpuasa Yauma wulidtu, di mana aku dilahirkan, dan Kamisnya ini yang diangkat. Nah, Kamis itu mempunyai 2 keutamaan. Satu, bentuk amal kita diangkat oleh Allah. Jadi bukan amal soleh saja, amal jelek pun diangkat itu di sana. Dan kedua, keutamaan Kamis itu berpuasa. Dan ingat, puasa itu juga mempunyai 2 keutamaan. Satu, puasa itu kalau dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim itu, kullu amali bani Adam lahu yudha'aful hasanatu bi asrin amsalihha ila sabi'ami'atin. Jadi setiap amalan anak Adam itu yudha'afu, dilipat gandakan pahalanya dari 10 sampai 700 kali lipat. Amalan kita itu tercatat seperti itu. Nilainya sudah tercatat. Illa siyam, kecuali puasa. Fa'innahu li, karena puasa itu adalah milikku. Wa ana ajzibih, itu hadis qudsi itu. Khusus puasa tidak disebutkan pahalanya, tidak dicatat, karena puasa itu milik Allah dan saya yang akan memberikan satu balasan. Ingat, kalau Allah sudah memberikan balasan tidak tanggung-tanggung. Kalau baik balasannya bukan main. Tapi kalau puasa kita nggak sesuai dengan yang diridhoi Allah, sesuai dengan syariat yang diturunkan oleh Allah. Nah ini kita berpuasa dan menahan makan dari fajar hingga terbenam matahari, sudah capek-capek, kalau tidak sesuai maka kita sama halnya dengan orang yang tidak berpuasa. Inilah kenapa? Mungkin kurang persiapannya. Karena itu persiapan dari bulan Sya'ban. Ini jawaban yang kedua. Dan jawaban yang ketiga, intinya bahwa saya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu karena di bulan Sya'ban ini adalah seluruh amalan
itu diangkat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis. Wah, ini sudah hampir setengah jam tentang Sya'ban saja. Kita sekarang puasa sudah. Puasa kan permintaannya ini puasa. Tentang puasa itu sebenarnya kalau dalam menurut istilah Ramadan itu kan Ramadan itu apa tadi itu Pak? Panas, terik dan membakar. Marhaban ya Ramadan. Rohaba itu artinya luas, luas atau lebar. Artinya ibarat diambil satu gelas kosong itu. Kalau kita isi air putih ya di situ isi air putih. Kita isi wedang kopi ya ada wedang kopi. Masuk semuanya. Ada gelas yang luas yang belum ada isinya itu. Kita masuki jamu punir langsung masuk. Ramadan juga seperti itu. Kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Kita senang kedatangan bulan Ramadan. Lapang hati kita, luas hati kita. Amalan apa saja di bulan Ramadan kita ringan mengerjakannya. Kalau kita benar Pak, coba kita lihat. Kalau di luar bulan Ramadan kita berpuasa, wih berat. Qiyamul lail, sholat tahajud di luar bulan Ramadan, kita itu berat. Tapi coba kalau di bulan Ramadan, wih, jangankan yang wajib, yang sunnah itu Pak. Supaya sunnahnya tidak ketinggalan ada di depan. Sajadah ditaruh dulu, tidak dibawa pulang. Kepingin tarawehnya ada di depan. Itu masjid-masjid besar seperti itu. Ringan Pak. Siapa yang ringan? Mereka yang sudah siap. Tapi coba yang tidak ada persiapan. Kalau taraweh, malam pertama penuh satu masjid. Kedua penuh, seminggu maju. Jamaahnya yang maju, Pak, bukan. Apa? Maju sopnya sudah berkurang, tinggal separuh sudah. Kenapa? Kurang persiapannya. Ayo Ramadan ini kita lapangkan. Kita sudah menyambut bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Kita lapang dengan kedatangan bulan Ramadan ini. Senang apapun yang diperintahkan di dalam bulan Ramadan. Kita kerjakan supaya bentuk amal yang kita kerjakan ini benar-benar akan membawa kita kepada satu derajat yang paling tinggi, yaitu takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh Masjid Panglima Sudirman perguruan yang berbahagia dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan berpuasa itu tentang perintah puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu kalau saya baca dalam tafsir ada 3 perubahan. Jadi tidak serta-merta kita umat Islam melaksanakan puasa modelnya seperti sekarang ini, tidak. Ada 3 perubahan. Sebagaimana 3 perubahan itu di dalam sholat. Sholat juga seperti itu, ada 3 perubahan. Kalau perubahan dalam sholat, misalnya Nabi itu hijrah ke Madinah, itu sholatnya, kiblatnya itu ke Baitul Maqdis, Palestina. Selama 17 bulan. Tapi kemudian Nabi itu sering menghadap ke Allah, tangannya menghadapkan ke langit supaya kiblatnya itu tidak dihadapkan ke sana. Akhirnya Allah turunkan di dalam surat Al-Baqarah bisa dilihat 144 Qad naro taqalluba itu dan selain sebagainya. Akhirnya kiblat itu dihadapkan lagi ke Masjidil Haram, Ka'bah. Ini perubahan yang pertama. Perubahan yang kedua, dulu ketika orang mau mendatangi sholat berjamaah itu saling mengingatkan. Saling mengingatkan satu sama yang lain. Ayo kita jamaah, ayo kita jamaah. Nah seperti itu. Sampai-sampai akan ada yang membuat satu kentongan itu. Ditotok baru kita akan datang ke masjid. Atau sampai ada yang akan membuat bel seperti umat Nasrani. Nah, sehingga ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini datang ke Nabi. Ya Rasulullah, saya tadi malam itu di antara tidur dan bangun melihat sosok orang yang mengenakan jubah hijau, surban hijau. Kemudian orang ini menghadap ke kiblat.
dengan mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya sampai la ilaha illallah. Yang sekarang disebut dengan azan. Tidak lama kemudian mengumandangkan lagi. Begitu lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, ditambah qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, kemudian setelah Rasulullah mendengar seperti itu, wah itulah panggilan sholat. Sampaikan ini kepada Bilal, supaya Bilal mengumandangkan. Sehingga saat itu Bilal yang mengumandangkan azan pertama kali. Setiap masjid ada orang yang mengumandangkan azan, walaupun jenenge Muhammad disebut Bilal. Itu karena itu sejarahnya. Ini perubahan yang kedua dalam sholat. Untuk perubahan yang ketiga ini masih ada yang mengerjakan zaman dahulu. Kalau kita jadi makmum masbuk, jadi makmum yang terlambat, misalnya imam sudah dapat 2 rakaat, sholat adalah sholat duhur. Kalau dulu zaman Nabi, misalnya Nabi sudah 2 rakaat, ada salah seorang sahabat datang itu harus tanya kepada sebelahnya, Pak. Misalnya ini shop terakhir, langsung di sini mepet ke sini, tanya kepada yang sebelahnya ini, dapat berapa rakaat Nabi? Nah, ini wajib menjawab. Oh, misalnya dapat 2 rakaat, sudah dapat 2 rakaat. Akan tetapi pertanyaan itu tidak boleh dengan ucapan, dengan isyarat. Kalau mungkin sekarang sudah terbiasa dapat berapa rakaat, ini mungkin dipakai tanda begini, dapat 2 rakaat. Langsung takbir Allahu Akbar. Langsung baca iftitah, terus Fatihah, surat pendek, ruku, iktidal, sampai dikerjakan 2 rakaat. Kemudian setelah 2 rakaat selesai, baru ngikut Nabi. Oh, Nabi itu sholatnya lama, Pak, tidak seperti kita-kita. Coba bayangkan, itu sahabat mengejar 2 rakaat yang sudah dikerjakan oleh Nabi. Sampai selesai, Nabi saya tetap sholat rakaat ketiga itu. Kalau kita kan enggak, Allahu Akbar. Ya mungkin 1 rakaatnya Nabi, kita sudah 4 rakaat selesai, bahkan lebih. Itu. Nah, kemudian ada seorang sahabat yang datang itu, Pak. Yang bernama siapa itu? Salah seorang Mu'ad. Nabi sudah sholat, misalnya tanya pada salah seorang temannya dapat berapa rakaat Nabi. Oh, tidak tanya, seret langsung takbir Allahu Akbar. Ini Mu'ad tidak usah tanya pada sebelahnya Allahu Akbar. Diam, tidak menyelesaikan yang telah dikerjakan oleh imam. Sehingga sampai selesai. Setelah imam salam, baru Mu'ad ini langsung menambah kurangnya. Sehingga setelah selesai, yang di sebelah Mu'ad tadi lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, Mu'ad itu sholatnya tidak seperti kita-kita. Diceritakanlah, inilah modelnya sholat Mu'ad, tadi tidak menambah, tapi langsung mengikuti imam. Kemudian setelah imam selesai salam, baru nambah. Nah, akhirnya kata Nabi, hendaklah kalian berbuat sebagaimana Mu'ad berbuat, sehingga seperti sekarang ini. Ini 3 perubahan di dalam sholat. Nah, sekarang ada 3 perubahan di dalam puasa. Di dalam berpuasa itu ada 3 perubahan. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah, itu puasa wajib itu bukan Ramadan. Jadi setiap bulan 3 hari. Setiap bulan 3 hari. Ditambah Asyura. Asyura itu bulan Muharram tanggal 10. Nah, sedangkan Asyura itu puasa yang biasa dikerjakan oleh orang Yahudi. Sampai orang Yahudi itu sering mengolok-olokkan umat Islam. Itu loh umat Muhammad, agama Islam tidak mempunyai tata cara sholat puasa. Jadi isone cuma nyontek saja. Sehingga dengan dioloknya oleh orang Yahudi ini, pas saat itu hari Senin, saya baca itu, hari Senin tanggal 2 di bulan Sya'ban,
tahun 2 Hijriah. Karena Rasulullah sudah 2 tahun, menginjak 2 tahun di sini. 2 Hijriah. Allah turunkan perintah sholat. Allah turunkan perintah sholat, perintah puasa itu. Ayat 183 di dalam surah Al-Baqarah itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekarang jadikan pertanyaan. Turunnya di bulan Sya'ban. Kenapa? Puasanya di bulan Ramadan. Itu lagi. 1 bulan lah katakan. Buat persiapan. Persiapan Rasulullah SAW. Berlatih seperti ini. Dan pelajari dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Nah, perubahan yang kedua ini ada di dalam ayat yang 184. Faman ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini. Dan bagi orang-orang yutiqunahu yang merasa berat untuk melaksanakan puasa, boleh tidak berpuasa, tapi fidyatun memberikan 1 fidyah, ta'amu miskin memberi makan 1 orang miskin. Gambarnya kalau saya baca itu seolah-olah ada pilihan. Padahal itu orang yang mukim sehat. Artinya orang yang berada di tempat, tidak berpergian, sehat lagi. Boleh tidak berpuasa kalau merasa berat dengan syarat memberikan 1 fidyah, memberikan makan pada seorang miskin. Faman tatawwa'a, barang siapa yang menambah, tidak hanya 1 orang miskin ditambah 2, 3. Khair, itu lebih baik. Fahuwa khairullah, maka baginya lebih baik. Dan barang siapa yang berpuasa ditambah puasa, itu bahkan lebih utama lagi. Wa antasumu khairul lakum. Dan jika kamu berpuasa, itu khair lakum, lebih baik lagi. In kuntum ta'lamun. Nah ini. Nah kemudian ini dirubah oleh ayat yang 85. Faman syahida minkum syahran falyaqsumhu. Barang siapa yang menyaksikan yang situ ada pada bulan itu falyaqsumhu, maka hendaklah ia berpuasa. Akhirnya ini dalam sebuah tafsir itu mansukh istilahnya, Pak. Jadi diganti dengan itu. Siapa yang ada di tempat tidak bepergian, maka hendaklah berpuasa. Disitulah akhirnya wajib semuanya. Nah, fidyah hanya berlaku saat itu bagi orang yang sudah tua renta, sudah tidak bisa melaksanakan puasa. Ini perubahan yang kedua. Jadi soalnya tidak ada pilihan sudah, karena dirubah dengan model seperti ini. Nah, model yang ketiga, yang terakhir, setengah jam lebih, ini yang terakhir aja. Yang terakhir itu dulu zaman awal-awal turun. Itu iftar orang yang berbuka itu batasannya cuma sebentar, Pak. Kalau kita puasa dari fajar sampai terbenam, sampai maghrib itu makan, boleh makan sampai nanti menjelang subuh atau fajar itu. Zaman dulu, begitu matahari terbenam, boleh makan. Tapi batasannya sampai isya saja. Coba bayangkan. Sampai isya. Maghrib makan kenyang. Begitu adzan isya dikumandangkan, haram sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, batasannya tidur. Kalau istilahnya masuk maghrib kok tidur dulu, kemudian bangun walaupun belum isya, tidak boleh makan. Nah, ini ada satu kejadian. Ada kejadian yang akhirnya ini menjadi salah satu sebab turunnya surat 8187 ini. Saya singkat saja sudah. Ada seorang Qais bin Sirma al-Ansori. Jadi seorang yang bernama Qais ibnu Sirma al-Ansori, orang Ansor. Itu siang harinya kerja di ladang. Kerja di ladang, katakan sudah seharian penuh, capek. Ketika maghrib sudah pulang ke rumahnya, tanya sama istrinya, hal indaki to'am, wahai istriku, apakah
ada makanan buat berbuka? Jawab istrinya, lah, tidak ada suamiku. Tapi jangan khawatir, saya akan keluar, saya akan mencarikan makanan buat engkau berbuka. Keluar istrinya. Ketika istrinya keluar mencari makanan untuk iftar, untuk berbuka ini, maka sang Qais bin Sirma al-Ansori ini tadi kecapean. Kalau zaman sekarang itu ngeleset disik sambil nunggu makanan datang. Kemudian ngeleset kebabas tertidur. Istrinya datang, kemudian melihat suaminya tertidur. Hai batalak. Kasihan ada diharamkan sudah. Nah, begitu bangun sudah nggak boleh makan. Sampai malam itu nggak boleh makan, siangnya nggak boleh makan sampai nanti matahari terbenam. Dan kejadiannya di siang hari yang tidak makan di tengah-tengah hari, bahwa Qais ini dalam sebuah hadis yang lain terjadilah pingsan. Pingsan akhirnya diceritakan kepada Nabi SAW. Kemudian turunlah ayat uhilla lakum lailatas siyam. Dihalalkan bagi kamu malam hari puasa. Nah, saat itu akhirnya malam hari berpuasa itu mulai dari maghrib sampai fajar. Wah bahagia seluruh sahabat. Dalam sebab yang lain itu Umar ibnu Khattab yang terkenal itu Pak, orang yang istilahnya kalau sekarang kan bromocora, orang yang dulu pemudanya rusak. Itu setelah datang dari Nabi pulang setelah maghrib, pulang kemudian menemui istrinya. Ini jangan dinilai joroknya, menemui istrinya karena Umar itu. Kemudian Umar ini langsung mengajak hubungan suami istri. Istrinya nggak mau karena apa? Istrinya merasa setelah maghrib itu tidur sebentar. Ayo wahai istriku, tidak suamiku, saya sudah tidur. Belum, sudah tidur, belum. Akhirnya dibuanting oleh Umar, terjadilah satu hubungan suami istri. Wah, sehingga ini dilaporkan ini. Laporannya vulgar. Itu tidak hanya Umar saja, Ka'ab bin Malik juga seperti itu, Pak. Itu dalam sebuah hadis yang dari Ibnu Abbas ini. Jadi hadisnya kuat. Ibnu Abbas itu ketika kecilnya didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma faqihu fiddin wa alima ta'wil. Ya Allah, berilah kepakihan dalam agama dan berilah tidak kemampuan untuk mentakwil. Itu akhirnya itu terjadi rujukan. Ini dari Ibnu Abbas ini. Disampaikan bahwa Umar ini seperti ini, Ka'ab bin Malik seperti ini. Kemudian turunlah ayat itu, uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu di malam hari puasa. Rafasu ila itu kalau dijadikan satu jadi hubungan suami istri. Dihalalkan pada malam hari puasa berhubungan suami istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi dia pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi mereka. Sehingga wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakum khaitul abyadu minal khaitil absad minal fajri. Nah, itu dan sehingga itulah. Sehingga dengan 3 perubahan ini sempurnalah puasanya model sekarang ini seperti kita. Nah, karena kita itu termasuk orang-orang yang melaksanakan kewajiban puasa sangat ringan sekali. Marilah dengan puasa yang model kita sangat ringan sekali ini kita benar-benar untuk mengartikan la'alakum tattaqun. Jadi pemenuhan satu harapan dengan syarat kesungguhan tadi. Marilah kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan berpuasa ini supaya membawa ke satu jenjang takwa. Puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum serta jima dari istri saja, tapi puasa itu meninggalkan perkataan keji dan kotor. Karena itu supaya puasa kita ternilai benar-benar takwa, maka marilah kita laksanakan sesuai dengan syariat Tuhan. Ya. Sudah, insya Allah. Jadi ini sudah hampir 1 jam, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.